yang akan kita renungkan diambil dari Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Kisah para Rasul 16 ayat 9 sampai ayat 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian sabda Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Saya mau mengajak kita langsung memahami teks Alkitab hari ini. Umumnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pasti beranggapan, kita pasti berasumsi bahwa orang yang menerima mendapatkan penglihatan ilahi. Apalagi penglihatan itu khusus sifatnya, pasti akan mendapatkan respons dan sambutan yang istimewa dimanapun ia akan datang atau pergi. Jadi umumnya orang yang mendapatkan penglihatan khusus, penglihatan ilahi, pasti akan mendapatkan respon yang istimewa Bapak, Ibu, dan Saudara. Layaknya kalau zaman sekarang itu seperti YouTuber, artis-artis, TikTokers, kemudian juga ada yang disebut artis selebgram, ya. Jadi kalau menjadi artis itu kemana-mana pasti disambut, ada yang ingin foto bersama, ada yang ingin meminta tanda tangan barangkali. Umumnya seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi tidak terjadi hal itu kepada Rasul Paulus dan Silas dalam bacaan kita.
ketika mereka memutuskan untuk pergi ke Makedonia menuruti penglihatan yang terjadi sebelumnya. Dan Paulus meyakini penglihatan ini dari Tuhan. Jadi bukan penglihatan yang sembarangan. Paulus memutuskan untuk pergi ke Makedonia, dan ketika sampai di sana di daerah Makedonia, pertanyaannya sederhana Bapak Ibu dan Saudara. Di sana tidak ada yang menyambut. Kemana orang yang tadi menampakkan diri kepada Paulus? Kan Paulus mendapatkan penglihatan, ada orang yang berseru kepadanya untuk menyeberanglah, pergilah ke sini, tolonglah kami. Tetapi ketika sampai ke Makedonia, orang tersebut tidak ada. Seperti hilang begitu saja. Tidak ada sambutan di Makedonia. Tidak ada sambutan di kota Filipi, kota pertama yang ia singgahi. Logika saya Bapak Ibu dan Saudara, kenapa orang yang tadi menampakkan diri kepada Paulus, kenapa tidak menggerakkan orang-orang Filipi untuk menyambut Rasul Paulus? Kenapa orang tersebut tidak seperti Bobotoh dan Viking yang hari ini sedang ramai pawai termasuk saya gitu ya, ikut konvoi semalam ya. Konvoinya dari Kebonjati ke Cibaduyut aja Bapak Ibu. Saya membayangkan seperti itu, gegap gempita. Apalagi ini orang yang mendapatkan penglihatan khusus Bapak Ibu dan Saudara. Barangkali Bapak Ibu dan Saudara serta saya punya pengalaman ketika kita ditugaskan ke suatu tempat. Harapan kita begitu besar akan tempat tersebut. Kita disambut, kita dikasih jamuan yang enak. Ternyata ya kalau kayak begini mah hanjakal Pak, pergi. Ya, sampai sana rasanya yang muncul duluan adalah penyesalan kita. Seandainya kita nggak usah pergi aja lah kalau seperti ini kenyataannya. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan Paulus ketika menghadapi situasi yang seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Paulus dan Silas tetap menjalankan tugas mereka untuk mewartakan Injil Kristus. Dan menariknya, komunitas pertama yang dijumpai oleh Paulus dan Silas adalah para perempuan yang sedang kumpul di tempat sembahyang orang Yahudi. Jadi perempuan ini bukan sedang arisan, bukan sedang bersosialita, tapi perempuan-perempuan ini sedang berada di tempat sembahyang. Para perempuan ini Bapak Ibu dan Saudara menyimak pengajaran yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Sampai ada satu orang perempuan di sana dikatakan yang bernama Lydia. Lydia terbuka hatinya, memahami apa yang disampaikan oleh Paulus, dan kemudian ia membuka diri untuk dibaptiskan. Saya mau mengajak melihat peristiwa ini Bapak Ibu dan Saudara, bahwa proses bertumbuhnya iman itu diawali dari mendengar. Memang di sana dikatakan Lydia ini sudah menyembah Allah. Artinya dia sudah punya dasar pengetahuan tentang Tuhan. Namun pengetahuannya itu tidak cukup. Ketika ia mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Silas, kita melihat di sini iman bertumbuh dan kuasa Tuhan berlaku atas diri Lydia. Kuasa Tuhan yang membukakan hati Lydia, bahkan mengubahkan kehidupan Lydia secara pribadi. Begitu juga dengan
seisi rumahnya. Jadi bukan hanya pribadi Lydia, tetapi seisi rumahnya yang kemudian menjadi terbuka menerima Injil Kristus dan terbuka untuk ditumpangi oleh Rasul Paulus dan Silas. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa sih Pak Pendeta tidak terjadi perubahan dalam hidup saya? Hidup saya ya gini-gini aja. Secara pribadi tidak ada perubahan. Dalam kehidupan keluarga pun sama. Bertahun-tahun beribadah kepada Tuhan, meminta dalam doa, tapi kenapa ya kok belum terjadi perubahan itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kesaksian Lydia hari ini, kita mendapatkan jawabannya. Yaitu ketika hati kita mengerti, memahami, ketika hati kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka terjadilah perubahan. Jadi jawabannya kenapa tidak terjadi perubahan? Karena kita tidak sepenuhnya terbuka dan taat. Kita tidak menaruh fokus mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Tuhan. Kalau Paulus dan Silas tidak mendengarkan orang yang berseru kepadanya, dan dia memutuskan untuk pergi ke Makedonia, maka tidak terjadi yang namanya pembaptisan pada diri Lydia dan seisi rumahnya. Tidak ada keselamatan kalau Paulus dan Silas tidak mendengarkan orang yang berseru kepadanya untuk menyeberang ke Makedonia. Perjumpaan Paulus, Silas, dan Lydia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, menandakan terbentuknya komunitas Kristen di kota Filipi. Jadi ini menarik, justru jemaat Kristen mula-mula tumbuh dari seorang perempuan. Perempuan dan seisi rumahnya. Siapa aja Pak yang nggak tahu? Pokoknya seisi rumahnya, ada berapa orang yang nggak tahu? Pokoknya seisi rumahnya, mungkin ada 5-10 orang, suaminya mana Pak? Saya juga nggak tahu Pak. Yang penting seisi rumahnya. Mau isi rumahnya itu ada apa ya? Diselamatkan semua. Kenapa kita selalu ribet ya? Apa saja? Yang penting seisi rumahnya. Yang menandakan keluarga merupakan awal pembentukan sebuah jemaat. Rumah Lydia dan keluarganya menjadi tempat pertemuan orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Dan disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memahami bahwa gereja adalah keluarga. Gereja diawali dari keluarga. Atau keluarga adalah basis dari gereja. Saya kira sejarah gereja kita pun seperti itu. Jemaat-jemaat itu tumbuh dari keluarga-keluarga yang berkumpul. GKP, Gereja Keluarga Pasundan ya Bapak Ibu. Jadi kesini Uwa, kesini Aki, kesini Nini, ya itu seisi rumahnya. Kesini Mamang, kesini Ponakan, sini Bibi. Kita adalah keluarga. Lydia, Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi sosok perempuan yang juga mendobrak norma masyarakat pada waktu itu, yang lebih mengutamakan peran dari laki-laki. Jadi
Firman Tuhan menyebutkan sosok Lydia ini bukan tanpa pesan untuk mendobrak norma yang berlaku pada saat itu yang lebih mengutamakan peran laki-laki. Ternyata firman Tuhan mengatakan justru sosok perempuanlah yang bisa mendobrak itu dan menjadi cikal bakal jemaat di Filipi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tugas kita sebagai gereja hari ini, karena hari ini kita memperingati ya, HUT bulan Okumene, HUT PGI. Tugas kita saat ini Bapak Ibu sebagai gereja adalah membangun Yerusalem baru. Saya mau menyebutkan Yerusalem baru karena pemahaman Yerusalem baru itu bukan di nanti, tetapi Yerusalem baru itu sekarang. Di sini, di bumi ini. Langit dan bumi baru itu bukan nanti, tetapi di sini. Dan itu diupayakan. Apa yang diupayakan? Langit baru dan bumi yang baru, kota Yerusalem yang baru itu, di dalamnya berlaku keadilan dan kesejahteraan. Di dalamnya orang-orangnya itu PK. Orang-orangnya diuji untuk dapat melihat kehadiran Allah dalam banyak peristiwa di hidup ini. Dalam banyak situasi yang tidak pasti. Dalam banyak tantangan dan cobaan. Dalam banyak kegagalan dan kesusahan. Dan banyak air mata. Kita diuji kepekaan kita untuk bisa melihat kehadiran Tuhan. Jadi tidak hanya Paulus dan Silas yang bisa memperoleh penglihatan ilahi, kita pun bisa memperoleh penglihatan ilahi. Asalkan kita peka, peduli, tahu kalau itu adalah Tuhan, dari Tuhan. Orang-orang dalam kehidupan kota Yerusalem baru adalah orang-orang yang ketaatannya juga diuji Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketika Paulus dan Silas diminta untuk menyeberanglah, Paulus dan Silas menyeberang. Firman Tuhan di bagian lain mengatakan, misalnya di dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi orang yang mendengar suara Tuhan, membukakan pintu bagi Tuhan, aku akan masuk dan akan makan bersama-sama. Jadi kalau hidup saya dan Bapak Ibu kacau, hidup saya dan Bapak Ibu tidak ada perubahan, berarti kita tidak membuka pintu bagi Tuhan dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, orang yang mendengarkan itu adalah orang di mana aku bersama-sama dengannya. Jadi penyertaan dan berkat Allah itu nyata bagi mereka yang menuruti firman-Nya. Jadi kalau kata Tuhan, menyeberanglah, maka kita juga harus menyeberang. Kita diajak untuk menyeberang dari kekerasan hati ke kelembutan hati. Kita diajak untuk menyeberang dari kesombongan ke kerendahan hati. Dari ketertutupan ke keterbukaan. Mari kita menyeberang dari kedegilan hati ke pertobatan. Dari perbudakan ke kemandirian. Mari kita menyeberang dari hubungan yang toksik ke hubungan yang sehat, mendewasakan.
Mari kita menyeberang dari yang melulu mengandalkan perhitungan untung dan rugi ke percaya akan kasih pemeliharaan Tuhan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu dan Saudara penyeberangan-penyeberangan lain yang bisa kita lakukan. Gereja tidak boleh diam. Kita pun umat Tuhan tidak bisa diam. Jika Tuhan menyuruh kita untuk menyeberang, mari kita menyeberang bersama-sama. Kenapa? Karena dengan cara itulah Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik, pribadi, keluarga, persekutuan. Dan dengan demikian juga Bapak Ibu dan Saudara, kita menjadi alatnya. Seperti tema kita hari ini, gereja adalah alat. Kita adalah umat yang bersedia dipakai untuk menjadi alatnya yang berfungsi dengan maksimal. Percuma ya Bapak Ibu punya alat tapi tidak diperfungsikan secara maksimal. Ya ngapain? Kita mau jadi alat Tuhan yang berfungsi dengan maksimal menghadirkan Injil Kristus di dunia ini. Amin. Mari kita bersatu sejenak.